mungkin kita mulai aja ya Om ya. Silakan. Biar kita maksimalkan. Oke, sebelumnya saya mau ucapkan selamat malam, selamat datang buat teman-teman yang sudah berkenan hadir malam hari ini. Malam hari ini sangat spesial sekali ya, terutama buat saya juga dan teman-teman di sini. Kita kedatangan seseorang yang luar biasa. Kalau saya bilang guru besar kita ya di dunia blockchain Indonesia. Tapi nanti sebelum saya hadirkan beliau seperti biasa, ya, perkenalkan saya Likuin, tuan rumah dari DX Capital Community. Sebelum kita mulai acaranya, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya, harapannya biar acara malam kita hari ini bisa berlangsung dengan sukses dan lancar, dan apapun yang kita bahas malam hari ini itu bisa bermanfaat buat kita semua. Saya pimpin doanya ya teman-teman ya, dengan Ali Samon. Kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, sebelum saya panggilkan beliau ya, ini saya tadi saya nyari Dayang Ali itu loh. Saya nyari kan kebetulan kemarin mungkin kalau Dayang Ali gini yang komen kemarin itu saya tuh Dayang Ali yang putus warnanya tuh. Oh, di LinkedIn ya. Di LinkedIn-nya ya. Oh iya. Saya dapat bocoran sedikit, mungkin saya bacakan ya biar teman-teman yang baru hadir bisa tahu bahwasanya seorang Dayang Ali itu siapa sih, itu nggak seperti itu kan. Dan teman-teman akan bersyukur karena di tengah-tengah kesibukan beliau menyempatkan hadir di sini untuk memberikan sharing dan edukasinya. Ya mungkin di sini saya bacakan sedikit. Beliau adalah penulis 12 karya buku, teman-teman. Ya, ada ilmuwan bisnis digital, blockchainer, pemilik lisensi 84 miliar, blockchainologi, dan banyak sekali lagi. Dan beliau benar sekali seperti feeling saya, beliau guru besar, ya, guru bisnis digital bagi 18.000 muridnya di 49 kota se-Indonesia. Kemudian membantu komunitas, korporasi, konsorsium, koperasi. Kalau saya bilang ya sepertinya beliau memang mempunyai jiwa sosial yang sangat tinggi ya. Alhamdulillah. Saya dalam tahap ini beliau lagi aktualisasi diri sepertinya ini. Makanya kita bersyukur sekali bisa kenal sama beliau, dan di sini banyak sekali ya media-media yang meliput beliau. Ada Republika, Tempo, Tribun News. Pokoknya media-media yang besar ya, ada liputan Islam ya. Nanti untuk lebih jelas, lebih lengkapnya, mumpung ada orangnya, nanti kita kenalan lebih jauh. Untuk itu, waktu dan kesempatan saya persilakan buat Dayang Ali. Silakan, Dayang Ali. Monggo. Siap. Terima kasih banyak, beli koin. Terima kasih sapaannya di LinkedIn ya. Saya belum ngeh soalnya nggak ngomong-ngomong. Teman-teman terima kasih. DX Capital, sebuah kehormatan buat saya bisa sharing di sini. Terus terima kasih kesempatannya buat teman-teman timnya DX Capital. Terus Om Nur Syam juga terima kasih banyak waktunya. Ini diplot sama beliau jadwalnya supaya kita bisa ngobrol-ngobrol seru-seruan barengnya. Terus hari ini pembahasan tentang mengelola aset digital komunitas ya. Iya, betul. DX Capital ini seru loh, 900. Ya, sebelum ke sana Ali mungkin bisa cerita sedikit Ali, dalam artian di sini kan kita memang acaranya kan nyalon juk ya, ngobrol santai bareng narasumber. Ya mungkin sebelumnya mungkin Ali belum pernah gitu loh istilahnya, bisa cerita sedikit nggak profilnya Dayang Ali, terus awalnya gimana ceritanya kok bisa sampai terjun ke dunia ini seperti itu. Oke. Kalau tadi berdasarkan Pak Salmon tadi tuh ngobrol itu sohib ya, dari masanya kita tuh berdua. Jadi saya cerita sejarah-sejarah nggak apa-apa dikit ya. Nggak apa-apa. Jadi saya dulu sama beliau itu kelasnya bareng di acaranya Pak Tung de Semua Ringin. Okay. Jadi beliau, sebelum saya kenal Pak Tung, saya tuh kenal seorang guru SEO di Singapura namanya Fabian Lim, yaitu guru SEO saya. Fabian Lim datang ke Indonesia melalui jalurnya Pak Tung. Saya ikut acara bareng sama Bro Tony tuh dulu. Disitulah kita kenal bareng. Nah, dulu itu saya 2005 bisnis yang saya jalan itu digital marketing. Jadi saya sebutnya DIBA. Kemudian di 2012 kita mulai lagi digital ecosystem, kita sebut Deco. Di 2000
2015 kita mulai masuk ke blockchain, kita sebutnya DEMI, Digital Economy. Jadi saya menulis buku tentang 3 dunia digital yang kita sebut DIMA, DECO, DEMI. Jadi kalau akhirnya orang mengenal blockchain, nyari uang di blockchain, itu kita sebutnya digital economy. Nah, bersyukurnya kita belajar dari DIMA, DECO, dan DEMI, kita jadi paham bagaimana cara nyari uang yang seru-seru banget gitu. Dulu di 2005 saya roadshow ke Indonesia, itu pakai materinya 10 peta uang internet. Jadi cara nyari uang dari internet melalui 10 cara, 10 jalur. Kemudian lanjut lagi 10 peta uang digital, dan sekarang yang lagi heboh nih ya 10 peta uang blockchain. Bagaimana blockchain melahirkan 10 profesi baru, bahkan karena 10 profesi baru ini lahir, blockchain menjadi 10 kali lipat lebih hebat daripada internet. Nah, DEX exchange berarti salah satu yang luar biasa di dunia blockchain, dan teman-teman DEX Capital ini saya juga pengen belajar bareng nih ya, bukan cuma saya yang sharing, saya mulai ikutan dan akan mulai aktif. Gitu, Bli. Terima kasih. Mungkin sebelum lanjut, Dang Ali, kalau berkenan, bisa nggak mungkin open videonya Dang Ali? Karena saya yakin teman-teman di DEX Capital pasti pengen tahu langsung seorang Dang Ali. Oke, silakan. Boleh nih. Tuh, teman-teman. Wey, salam Dang. Masih sangat muda nih Dang. Aduh, kita muda semua ya tiap hari ya. Silakan lanjut Dang. Ya, ya teman-teman ya, nanti kita ngobrol lagi, audio lebih enak kalau itu. Oke, siap. Nggak apa-apa ya, sharing lagi ya. Iya, kasih banyak Dang. Terus yang seru nih di DEX nih, saya seneng banget nih kalau teman-teman bisa serius mengumpulkan aset digital dari langkah mengelola komunitas. Apa sih yang bisa kita diskusiin? Yuk kita diskusiin bareng yuk. Mau modelnya itu sharing aja atau tanya jawab dulu? Sharing dulu aja, Dan. Nanti sharing dulu aja ya. Sesi tanya jawab. Oke. Jadi di buku saya baru nulis 12 buku, targetnya 73 buku sebenarnya. Jadi 12 itu masih sedikit buat saya, makanya mau terus berkarya. Kenapa sih berkarya begini? Karena sebenarnya saya memilih jalur kekayaan intelektual daripada kekayaan finansial, kira-kira gitu ya. Nah, salah satu yang bisa bikin kita tumbuh itu sebenarnya adalah komunitas. Bitcoin yang kita tahu juga kan sebenarnya adalah dalam tanda kutip uang komunitas ya. Selama komunitasnya suka, selama komunitasnya bertumbuh bersama, gerakannya juga bahu-membahu, maka Bitcoin akan terus meningkat sampai senilai apapun, setinggi apapun gitu ya. Makanya pemilik Bitcoin biasanya nggak pernah punya pikiran menjual sedikit pun gitu. Terus kalau udah mengelola komunitas, kita akan lebih cerdas lagi mengelola 14 sumber pemasukan dari komunitas. Jadi kalau udah punya komunitas tuh udah punya aset digital, jangan sampai lengah untuk menggunakannya sebagai aset digital yang sangat bermanfaat dan bernilai tinggi. Ada 14 nih cara punya penghasilan dari komunitas. Saya paling gampang nyebutnya itu ada pertama tuh membership, yang kedua sponsorship, ketiga partnership, terus nanti biasanya Bang Nusam ini nih sharing infografisnya ya. Saya bahas dari membership dulu ya. Jadi kalau ada komunitas nih, apalagi DEX Capital punya 909 member, itu kalau kita sekarang nih di dunia blockchain ini, kita bikin member kita tuh punya keinginan untuk bersama-sama terus. Jadi bertumbuh bersama gitu ya. Kalau udah bertumbuh bersama, kita akan menikmati keuntungan juga bersama-sama. Sama kayak bedanya kan sama orang yang kumpul-kumpul arisan gitu ya. Kan
ceritanya di arisan itu kan saling bantu-membantu prinsipnya kan. Nah sama waktu teman-teman Dex Capital nih udah punya 900-an member, mari saling bantu-membantu. Nah itu biasanya ada leveling membership. Kalau di komunitas yang saya bangun, biasanya ada 7 level membership. Ya ada yang dari yang berbayar sebulan, dari yang gratis, atau berbayar sebulan 10.000, atau berbayar sebulan 100.000, itu kita bisa leveling sehingga level-levelnya itu menambahkan manfaat ke membershipnya. Itu dari membership. Jadi kalau kita anggap 900 member terus bayar ada yang 10.000-an tiap bulan, berarti kan 900 kali 10.000 gitu ya, lumayan tuh tiap bulan bisa buat staking gitu kan. Nanti hasil stakingnya juga kita bisa buat bagi bersama lagi, bahkan mungkin bisa jadi keuntungan buat member-member yang lain gitu. Oke, terus dari membership lalu ada sponsorship dan partnership. Ya, dua ini kalau member kita kuat, kalau ama kayak gini nih rajin datang gitu ya, membernya 900 yang datang 100 misalnya, itu juga udah powerful banget. Ya, nanti bisa disisipin sponsorship dan partnership, ya bisa ngiklan lah kira-kira gitu ya. Nanti penghasilan iklannya, penghasilan dari mereka bisa disimpan lagi, di stakingin lagi buat member. Misalnya dari project blockchain di luar negeri kan, mereka tuh suka banyak yang memang punya anggaran marketing. Ya, terus mereka cari komunitas-komunitas bagus yang kuat, satu kali ama bisa 100 orang. Biasanya mereka setiap bayar tuh ya $300 kah, $500 kah, baik dalam USDT gitu ya. Iya. Nanti di situ kita bisa buat bagi-bagiin ama, giveaway, atau disimpan lagi jadi buat staking lagi, farming lagi gitu. Di membership, sponsorship, partnership. Itu 3 dulu dibahas atau kita semua aja dulu 14-14-nya beli? Langsung aja semua. Nanti setelah itu ya? Buka tanya jauh. Oke. Membership, sponsorship, partnership. Ya nanti ada yang namanya konsepnya training. Jadi ada training, consulting, advertising. Tuh 3 tuh. Jadi ya jadi kalau kita masuk ke dunia training, kita harus membuat jadwal kapan training dilaksanakan. Dulu saya bilang di awal saya hadir di 49 kota, menjejak kaki ke 49 kota di Indonesia. Itu bisnisnya training. Jadi tahun 2008 itu kita memang kemana-mana jual seminar ya, istilahnya tuh seminar di online. Terus nanti orang-orangnya setelah seminar 3 jam ada yang lanjut menjadi ke training. Training itu biasanya 6 jam, nanti ada ada workshop itu di atas 6 jam, 12 jam, 2 hari. Jadi cara nyari uang di internet melalui jalan mesin pencari dulu ya. Nah dari training itulah kita datang ke kota-kota di Indonesia, dari kota yang ada bandaranya sampai yang mesti masuk lagi ke jalan darat 6 jam gitu, itu kita jalanin. Alhamdulillah pernah dapat pembukuan tuh 1,8 miliar per tahun dari bisnis training aja gitu. Nah indahnya Indonesia ini hari ini komunitas kan banyak banget ya, terus ilmu juga banyak banget. Makanya nanti Dex Capital kalau seru punya tim yang khusus edukasi, siapa tahu bisa dapat 1,8 miliar per tahun, and then bisa staking lagi gitu. Jadi ada banyak hal yang bisa kita kelola kalau udah ke blockchain ya, member-membernya. Training, consulting, advertising, konsultan. Ini jadi konsultan juga seru ya. Sekedar gini nih, ada aktivitas profesi sederhana banget. Bapak kasih saya uang, misalnya 10 juta misalnya. Nanti saya bantu Bapak dapat uang tiap bulan dari ya futures trading lah, atau trading staking, mining gitu ya. Nanti saya ambilnya 2,5% atau 3% tiap penghasilan yang masuk. Nah, itu juga bisa jadi konsultan. Ya, jadi consulting. Dari member-member mana yang misalnya kita punya member Dex Capital di Aceh misalnya. Kita bisa ngelola anggaran-anggaran yang ada di Aceh untuk kemungkinan kita bagiin lagi kepada member-member kita. Itu konsultan, jadi konsultan training, consulting, advertising. Advertising itu sama ya, kalau
Kalau Dex Capital ini ada websitenya nggak sih? Saya belum mampir di websitenya ini. Kita websitenya lagi on proses. Oke, Kita baru berarti masih komunitas Telegram. kali. Oh baru, luar biasa. Kita bikinnya 21 September 2021. Masya Allah, baru aja luar biasa nih tumbuhnya nih, keren. Nah nanti kalau punya website, kita sebutnya nantinya harus bikin web marketing. Web komunitas, webcom namanya. Kenapa webcom? Webcom ini websitenya kita itu diisi oleh member-member kita sendiri. Jadi peranannya si admin itu sedikit, justru member yang setiap hari mengisi kontennya. Kenapa harus isi konten begitu? Supaya trafficnya bagus. Kalau trafficnya bagus, ya iklan-iklan bisa dipasang ya. Pasang iklan di header bannernya website, di samping kiri kanan gitu ya. Di bagian bawah itu semua bisa tempatnya advertising. Kita pernah punya transaksi paling gede itu 200 juta untuk iklan di atas setahun gitu. Jadi kalau websitenya udah bagus, nanti iklan-iklan banner-banner juga masuk sendiri gitu. Terus training, consulting, advertising. Kemudian ada apa? Mungkin udah 6 tuh. Di sana ada yang kali ini menarik sekali loh. Kan udah 6 ya, tinggal 8 lagi. Iya, ayo. Kak, dua penanya biar teman-teman ada rasa penasarannya lagi 8, nanti mungkin setelah 2 pertanyaan kita bahas ya. Ada yang kali ya, nggak apa-apa ya, ada yang kali ya. Oke. Silakan mungkin teman-teman kalau ada pertanyaan dari yang disampaikan Dayang Ali, monggo. Silakan. Dari Kang Aden. Malam Kang Aden. Silakan Kang Aden. Malam. Ya. Ya saya ini masih nunggu poin komunitasnya. Oh gitu, masih nunggu. Ya udah, oke. Masih nunggu poin itu. Oke, kalau gitu silakan Dayang Ali, lagi 8-nya. Gitu ya. Dituntaskan. Ya, monggo. Oke. Berarti tadi udah kita mulai 3 ship ya tadi ya, membership, partnership, sponsorship. Nah, kemudian ada namanya training, consulting, advertising ya. Nah, ada lagi namanya marketing. Ya, marketing itu kita tuh kayak membantu member-member kita sendiri untuk bertumbuh kalau mereka punya produk dan jasa. Nah, contohnya, kalau nanti udah punya web komunitas, kita ada strategi namanya SEO kan, Search Engine Optimization. Jadi di webcom kita itu kita bisa bantu member-member kita dapat order dari internet. Misalnya di Dex Capital ini ada member yang punya jasa jual villa di Bali misalnya gitu ya, tuh beli koin tuh pas banget kan. Nah kalau orang cari jual villa gitu ya di Bali, langsung nomor teleponnya beli koin yang kelihatan. Itu konsep SEO-nya tuh kayak gitu. Jadi nanti kalau beli koin dapat order dari internet gara-gara webcom kita, maka komisinya kita dapat. Jadi ada yang namanya optimasi, konversi, transaksi, dan komisi. Jadi optimasi itu kita bantu masuk di halaman 1, lalu kemudian setelah di halaman 1 ada order masuk, itu namanya konversi. Setelah konversinya bagus, misalnya kita kasih order ke beli koin, akhirnya dapat jadi nih closing transaksinya, baru masuk ke transaksi dan komisi gitu. Terus itu sih, jadi marketing itu berarti kita membantu member-member kita menguatkan kembali member-member kita supaya mereka tumbuh dan dapat order dari komunitas kita. Ya contoh lagi misalnya ada teman-teman kita misalnya dari Jogja misalnya, terus di Jogja tuh mau ekspansi produknya, misalnya gudeg kaleng gitu misalnya, lalu gudeg kaleng dari Jogja dikirim ke Bali misalnya, nanti di Bali kita bantu jual juga ke member-member kita, itu juga bisa. Jadi kita saling menguatkan. Kalau dapat komisinya dimasukin ke komunitas kita gitu. Oke, pertanyaan yang muncul dan caranya kita untuk mengetahui istilahnya member-member kita tuh dia punya istilahnya kayak semacam bidang bisnis apa tuh, gimana caranya untuk kita bisa komunikasi seperti itu? Oke, kalau di webcom waktu kita sign up, kita bisa tanya, Anda punya bisnis nggak gitu kan? Jadi mereka nanti ngisi. Tapi kalau misalnya masih di Telegram,
dibikin polling aja, misalnya bisnis apa yang Anda miliki, misalnya kasih edukasi terus apa, atau isi di komentar di bawah ini gitu. Jadi kita bantu karena kita juga tadi ya asal sama-sama sepakat bahwa kita harus bertumbuh bersama, maka berarti kita akan buka bareng-bareng gitu. Gitu Beli. Siap. Thank you. Makasih Bang. Ada pertanyaan apa? Oh ada di chat ya pertanyaannya ya. Monggo pertanyaan lagi nggak? Mungkin bisa dibacain Mas Eko mungkin pertanyaannya Mas Eko. Di chat ya. Coba ada. Belum ada. Lanjut. Belum ada. Lanjut. Ini ngobrol santuy ya, Beli ya? Boleh tembak-tembakan, Beli ya? Tembak-tembakan aja Pak. Iya. Nah, Ya kita komunikasi dua arah aja, nggak apa-apa Kang. Iya. Misalnya ada yang belum jelas, silakan tanyakan. ya kalau tadi saya tangkap memang ya obrolan santai ini, jadi secara umum ya komunitas ya, belum spesifik kepada komunitas kripto atau sebuah proyek gitu, Pak ya? Iya betul. Kita masih di umum dulu. Ya makanya saya masih menunda pertanyaan memang power komunitas dalam kripto itu gitu, dalam proyek gitu. Ya. Artinya di sini pangsa pasar komunitas masih luas ya. Misalnya kita bisa jadikan komunitas itu atau grup-grup di Facebook atau di ya misalnya di Facebook itu sebagai pangsa pasar, artinya ada grup-grup khusus yang memang orang-orang yang kecenderungan suka sesuatu yang ada di grup itu ya itu bisa dikategorikan komunitas itu ya. Artinya betul, kita betul. tinggal menyesuaikan produk yang mungkin agak bagus untuk kita pasarkan di situ. Jadi memang produk itu disesuaikan dengan kebutuhan komunitas yang ada gitu ya. Nah, Betul. Ini boleh langsung ke kripto nggak? Kalau ke kripto saya udah banyak pertanyaannya ini. Boleh. Ini saya pengen sedikit sharing nih. Apa bedanya token komunitas sama komunitas sebuah token gitu? Oh beda token komunitas dengan community token. Apa bedanya ke token komunitas sama komunitas sebuah token? Oh sama kayak gini. Sama kalau teman-teman kita ajak berpikir tentang apa bedanya web komunitas dan komunitasnya web, gitu kan? Ya. Sama. Nah jadi kalau web komunitas tadi ya kita contohin dulu ya, web komunitas adalah kita bangun website tapi membernya yang ngisi. Membernya yang naruh konten gitu kan. Kalau komunitas web itu orang-orang yang bikin website berkumpul menjadi satu gitu. Kemudian kita sandingkan ke web komunitas token komunitas dan komunitas token. Kalau token komunitas berarti kan tokennya yang dikuatin. Ya, komunitas sama-sama menghargai, berupaya supaya tokennya makin kuat. Gitu kan? Tapi kalau komunitas token berarti member-member ini adalah kreator-kreator token nih yang bisa sama-sama berkolaborasi. Misalnya token saya namanya Ali misalnya, terus token Pak Aden ya namanya Pak Aden, namanya Aden Coin misalnya. Nah kita bisa pairing Pak, satu Ali sama dengan 5 Aden misalnya gitu-gitu. Itu di sepanjang pengetahuan kayak gitu Pak contohnya. Oke, sering-sering aja ya. Terus ini apa namanya? Yang menurut abang nih dalam dunia kripto nih, komunitas itu sebagai investor atau dia tuh customer gitu? Maksudnya tuh bedanya gini maksud saya itu ya, maksudnya customer atau itu yang memang jadi keduanya itu jadi pangsa pasar atau misalnya yang membeli project. Tapi misalnya gini, ada project itu yang memang mentarget ke sebuah komunitas untuk menjadi investor. Ya bisa biasanya dengan cara mengajak menjadi resale atau pre-sale gitu ya. Ada yang memang nanti komunitas itu justru yang nanti menikmati dari fundamental project gitu. Kalau di kami Pak Aden, saya punya metodologi itu membangun komunitas tuh kita bagi dulu membernya menjadi 7 kategori. Ya saya sebutnya itu sebenarnya sih nggak harus 7 benar-benar 7 ya, bisa 4 misalnya. Tapi emang harus disepakati dulu bahwa member ini
adalah bagian dari strategi kita menguatkan komunitas. Bisa dilihat di chat Pak Aden misalnya. Bapak lihat tuh ada 7 level kategori member. Ada friends ya, di bawah sana ada friends, lalu ada member, ada marketer, ada mentor, trainer, investor, dan partner. Ini biasanya di membership kita bangun kategori ini. Jadi si member udah tahu, oh saya kalau cuma masuk mau denger aja, mau belajar aja, ya udah jadi friends aja, nggak ada kontribusi apa-apa, jadi Anda nggak bayar apapun, Anda juga nggak membayar gitu kan. Istilahnya tuh ya friends, kita temenan aja. Nanti kalau mau naik level ada skema membership, ya naik level ke member. Nanti di member tuh biasanya kita pecah 3 lagi, mau VIP, apa VVIP, apa prioritas gitu istilahnya. Nanti tergantung dia bayar berapa tiap bulan dari level-level member tadi. Lalu ada marketer di atasnya. Marketer itu ya sekedar gue dapat komisi dari orang yang gue ajak, misalnya affiliate commission gitu. Nanti kalau member gue ini temen gue yang gue ajak masuk dia upgrade jadi member berbayar, saya dapat 10% misalnya. Jadi memang kita harus bikin kategori ini dulu untuk kemudian disepakati bersama-sama kita mau kuatin membernya di mana, targetnya mau kayak apa gitu Pak Aden. Oke. Terima kasih Dang Ali. Mungkin ini ada pertanyaan lagi Dang Ali. Monggo. Dari Om Crypto Ninja 2021. Izin bertanya, untuk ke depan bagaimana proyeksi blockchain ke depannya? Saat ini masih banyak pro dan kontra di masyarakat dan pemerintah pun terkesan masih abu-abu. Mohon arahannya bagaimana menjaga keamanan dan kenyamanan dalam berinvestasi aset digital ini. Oke. Bagus nih pertanyaannya. Kalau ngomongin keamanan dan kenyamanan, kalau keamanan berarti jangan ikutan berinvestasi di tempat-tempat yang tidak ada izin usahanya atau izin operasionalnya gitu ya, atau izin ya kayak kalau kita ke exchange misalnya ya usahain tidak ikutan exchange yang belum terdaftar dan diawasi oleh OJK dan Bapepti misalnya gitu ya. Tapi ya kembali lagi kalau tetap terdaftar pun juga pernah ada yang jahat, pernah ada yang jahil, ya bisa aja gitu kan. Kayak pinjol yang dulu kan ramai banget tuh. Sekarang awalnya tinggal 7 pinjol yang diawasi terdaftar. Nah dulu kan kalau pada minjem istilahnya ya pemerintahnya bisa bilang gitu, kamu pada minjem nggak bilang-bilang pemerintah. Kan udah dibilangin kalau minjem jangan di tempat yang nakal gitu kan, pas dinakalin baru pada teriak-teriak. Itu pemerintah bisa kayak gitu tuh ceritanya. Tapi sekali lagi kalau mau aman istilahnya ya harus ikut yang diatur oleh pemerintah. Kalau yang nyaman ya tadi, kalau nyamannya mau apa nih, mau dapat income gede, mau dapat afiliasi komisi gede, ya itu ada banyak sekali penawaran dari exchange itu sendiri. Terus pemerintah ke depan blockchain kayak apa? Kita harus sadar juga bahwa kripto itu kan bukan dibikin cryptocurrency khususnya ya. Itu tidak hanya dibikin dari blockchain ya, ada yang DAG, ada yang Hyperledger, ada yang Hashgraph gitu. Jadi blockchain itu sebenarnya bukan satu-satunya, tapi memang karena ada Bitcoin, jadi blockchain lah yang paling banyak disorot gitu istilahnya. Tapi seru ya, ke depan itu proyeksinya bagaimana, tumbuhnya luar biasa. Ya kita udah sama-sama tahu transaksi kripto aja udah 639 triliun nih dari Januari sampai September 2021. Itu angka yang luar biasa. Nggak ada transaksi segede itu, makanya pemerintah pengen segera bikin exchange yang resmi gitu istilah kira-kira. Makanya jangan takut, yang abu-abu ya ikutin aja. Kalau di tempat kita istilahnya ada yang ini halal apa haram gitu ya, nggak apa-apa. Kita selalu bilang kalau pemerintahnya masih open, ya kita ikutin aja. Pemerintahnya kan udah buka undang-undang di Bapepti, udah ada pengawasan dari berbagai pihak gitu ya. Kita ikut. Perihal haram kan tinggal ini ya, iman masing-masing gitu kira-kira. Itulah kira-kira tuh buat Bank Crypto Ninja 2021. Oke, makasih banyak Dang Ali. Mungkin sebelum pertanyaan berikutnya bisa dilanjut kali ya, Dang Ali ya? Ya, monggo lanjut lagi.
Ya, lanjut lagi. Oke. Yang 14. Oke. Jadi tadi udah training, consulting, advertising. Lalu nanti ada yang namanya marketing tadi ya, udah nama marketing. Terus ada lagi konsep yang namanya crowdsourcing dan crowdfunding. Ini harus dua yang saya bahas bersama-sama. Karena konsep crowdsourcing, crowdfunding itu bahasa Indonesianya itu urun dana dan urun daya gitu ya. Kalau urun dana berarti ada konsep uang di sana. Kalau urun daya berarti ada konsep tenaga ya, bersama-sama lah istilahnya, aktivitas bersama. Saya contohin misalnya gini, pemerintah lagi bikin kontes misalnya, siapa yang bisa mengumpulkan orang lalu retweet dalam satu hari 1000 tweet misalnya, pemerintah akan kasih hadiah. Misalnya ini contoh ya, pemerintah akan kasih hadiah 25 juta gitu. Nah, kontes kayak gini nih, ini paling banyak diikuti oleh komunitas. Kenapa? Komunitas bisa sama-sama saling menguatkan. Jadi kalau akhirnya nanti kita dapat 25 juta ini ditaruh lagi buat komunitas, taruh staking, ditaruh mining gitu. Itu pokoknya aktivitas bersama-sama kita namanya urun daya. Tapi kalau urun dana itu berarti ngumpulin uangnya ya, misalnya teman-teman kita mau farming nih di kripto A misalnya, karena APR-nya bagus nih 15%, yuk kita urun dana yuk 200 ribuan. Nah itu namanya urun dana. Jadi crowdsourcing dan crowdfunding. Tuh teman-teman bisa ngelihat ya di grup itu ada bagaimana cara komunitas mendapatkan uang. Membership, partnership, sponsorship udah saya bahas, training, consulting, advertising, marketing udah saya bahas. Nah, ada yang merchandising nih kan. Kita sama-sama tahu ya teman-teman, komunitas biasanya jual topi, jual baju, jual tumbler gitu kan. Ya. Kalau di Bina kami menjual badge digital. Badge digital itu apa? Kalau Anda lulus punya akun Twitter, ada badge-nya Twitter. Nanti badge ini di NFT-in gitu ya. Yang beli badge ini adalah orang-orang yang lulus pelatihan tentang Twitter misalnya. Ada lagi orang yang lulus tentang optimasi LinkedIn. Oh dia punya akun LinkedIn. Oh LinkedIn-nya udah sampai 1000 member. Terus pernah nyampe satu posting itu misalnya 10.000 view. Nah itu kita punya badge khusus yang dimiliki oleh orang-orang yang khusus. Itu merchandising. Jadi merchandisingnya itu bisa dalam bentuk offline maupun online gitu, fisik atau yang digital. Itu udah saya bahas, training, consulting, advertising, marketing, merchandising, crowdsourcing tadi ya, urun daya, crowdfunding, urun dana. Oke, ada 4 lagi. Sebelum 4 saya bahas lagi, ada pertanyaan ya? Gitu lagi ya, Bli? Boleh. Benar. Silakan teman-teman. Silakan. Ini ada dari JS nih ya. Mirip sekali dengan kejadian 25 tahun di mana internet tetap muncul. Nah bener nih, bener. Saya dulu di Riau pernah, jadi IO Riau saya itu kaget karena waktu saya seminar ada yang datengin saya, ada yang teriak-teriak lah istilahnya. Kamu Ali Akbar dari Jakarta, turun kamu dari panggung. Kamu hanya mengajarkan ke kami ini hal-hal haram di internet gitu katanya. Terus tahun 2008 itu 2007 2008 saya kaget kan, hal-hal apa yang internet Bapak pikir haram gitu ya. Oh di internet tuh ada porno, terus ada judi gitu kan. Oh aduh, berarti Bapak ngelihatnya yang itu gitu, karena di internet yang nggak cuma 2 itu Pak, nggak cuma judi, nggak cuma porno gitu. Jadi kalau 2 ini aja Bapak semua bilang haram, maka semuanya akan berantakan gitu ya. Nah di dunia non internet pun ya kan ada juga bisnis yang haram dan ada bisnis yang halal gitu kan. Itu yang beliau saya ajak diskusi. Tapi memang waktu itu ya biasalah IO-nya mungkin belum laporan sama kelompok masyarakat terdekat, jadi ya harus digerebek, geruduk nggak digerebek. Sama ya di blockchain juga gitu. Jadi makanya kalau teman-teman biasa mendengar berita-berita tentang blockchain atau kripto khususnya, kemudian biasanya berita-berita tentang trading tuh yang bikin jadi jelek namanya blockchain gitu. Karena ya sekali lagi saya bilang bahwa blockchain bukan cuma
trading bukan cuma blockchain bukan cuma kripto bukan cuma trading, dan trading bukan cuma Bitcoin. Jadi kita menyusun sebuah silabus, kita punya 10 keterampilan lain selain keterampilan trading gitu. Jadi benar, jadi blockchain adalah internet internet of trust kita sebutnya. Jadi di dunia internet kadang-kadang trust itu nggak ada, tapi di blockchain trust menjadi sebuah mata uang yang bernilai tinggi, kira-kira gitu. Tuh. Bagus nih pertanyaan nih BCS nih. Iya. Silakan, ada pertanyaan lagi nggak? Ya, silakan teman-teman. Ada pertanyaan lagi? Jangan malu-malu lah, mumpung ada Dayang Ali di sini loh. Ini susah loh untuk mendapatkan beliau buat Anjir, jahil. Ini dari Lord. Selamat malam Om Ali, dan selamat malam semua. Wah, aku jadi gugup nih mau ngomong. Orang-orang besar. Ini Om, sebenarnya saya sangat antusias sekali ya Om ya, sangat mendukung sekali untuk komunitas-komunitas ini. Nah, ini saya ada pertanyaan dan sedikit masukan juga. Selama ini saya kan berfokusnya kan di trading, untuk acuannya trading kan saat ini semua kan ke itu ya, cryptonews.com ya. Nah, ini kedepannya ini komunitas yang Om yang akan buat nanti apakah bisa seperti itu? Jadi ibaratnya gini, orang Indonesia nanti rujukannya itu ke komunitas kripto kita ini nanti gitu Om, yang akan kita buat. Jadi ada news apa, update lah itu, selain nanti menambahkan yang seperti tadi ya, ada member-member yang mau ikut trading yang mencari ilmu apa, itu nanti bisa lah untuk skemanya, mau pakai biaya atau member-member itu bisa lah. Itu sih Om yang saya juga kan selama ini kan mengikuti banyak kan, seperti ada community global GCC itu juga untuk komunitas crypto news juga. Jadi untuk orang Indonesia kan saat ini kan masih susah kan untuk mencari info itu, bisa pun terkendala bahasa selama ini lah itu. Nah, terkendala kita itu ada nggak mungkin yang kompeten yang bisa update untuk isi, mungkin untuk nanti di dalamnya ada updatean dari itu kripto Indonesia, contohnya kripto A gitu, nanti diupdate dia itu rujukannya itu di situ. Jadi nggak cuman harus masuk dulu di grup gitu maksud saya. Mungkin Om nangkep ya apa yang saya maksud ya? Ya. Itu Om. Siap. Betul banget itu. Jadi malah tadi ya, kalau komunitas kita sama-sama sepakat bahwa ayo kita bertambah dan bertumbuh dengan komunitas ini, maka memang itu harus dibangun malah. Ya, saya punya modul yang namanya kita sebutnya sih 10 profesi baru yang lahir dari blockchain. Ya, kita bilangnya 10 peta uang blockchain gitu. Nah, 10 peta uang blockchain ini kalau ngelihat ini saya masukin ke grup dulu deh. Infografisnya ya. Itu kita sharing session dari yang namanya TIP. Ini dia. Nah, teman-teman lihat ya yang di grup ya. Itu ada TIP di kanan bawah. Kanan bawah itu ada miner, trader gitu ya. Terus ada exchanger, hunter, developer, arranger, edukator, promotor, media, dan konsultan. Sebenarnya ini adalah profesi baru yang lahir dari teknologi blockchain. Jadi kalau teman-teman sambil ngelihat yang ada di infografis ini, kita sebutnya di sisi kiri ada teknologi bernama internet. Lihatnya ke bawah tuh nanti ya. Nanti ada teknologi di sisi kanan bernama blockchain. Di dunia internet, teknologi internet melahirkan inovasi bernama YouTube. Lalu YouTube melahirkan profesi baru bernama YouTuber. Gitu ya. Sedangkan di dunia blockchain ada inovasi bernama teknologi blockchain, inovasi bernama Bitcoin. Tapi satu inovasi Bitcoin ini melahirkan 10 profesi baru. Jadi ada Bitcoin miner, ada Bitcoin trader, ada Bitcoin exchanger, ada Bitcoin hunter, ada Bitcoin developer, ada Bitcoin arranger, ada Bitcoin edukator, ada Bitcoin promotor, ada Bitcoin media, dan ada Bitcoin consultant. Nah, 10 profesi baru ini lahir dari satu inovasi bernama Bitcoin. Satu
teknologi, 1 inovasi, 10 profesi lahir. Kalau di teknologi internet, 1 teknologi internet melahirkan 1 YouTube, inovasinya mencetak 1 YouTuber. Jadi polanya 1, 1, 1. Sedangkan di blockchain 1, 1, 10. Nah, Bitcoin kan baru 1 ya. Kriptonya, ibunya kripto nih baru 1. Sedangkan hari ini di Coin Market Cap kita ngelihat ada 13 ribuan token dan koin. Nah, itu semuanya setiap 1 inovasi akan melahirkan 10 lagi profesi baru. Nah, dengan adanya komunitas, kalau komunitasnya paham bagaimana cara kita bertambah dan bertumbuh, maka lihatlah 10 profesi ini. Teman-teman di komunitas akan sama-sama ngebangun nanti. Kita punya profesi edukator nih. Koin-koin apa yang mau masuk ke komunitas kita harus ada edukatornya. Berarti teman-teman lah yang tumbuh menjadi edukator. Let's say misalnya ada koin masuk namanya ya Cardano misalnya ada. Siapa nih di antara kita yang jadi tim edukatornya ada. Maka setiap hari dia harus cerita tentang ada terus. Jadi Cardano aja yang dibahas di grup itu gitu ya. Misalnya masuk lagi, kita mau ngebahas ada koin baru namanya Metaverse. Apa Metaverse-nya? Star Atlas misalnya. Oke, berarti di grup kita nih ada 1 orang yang khusus ngurusin ngomongin Atlas aja sebagai akun-akun kripto yang mau dia bahas. Nah, itu bisa tuh. Jadi artinya nanti si komunitasnya jadi bertumbuh ilmunya dan bisa bertambah rezekinya karena proyek-proyeknya kita bisa kurasi bersama-sama. Kira-kira gitu, teman-teman. Oke, terima kasih. Mungkin ada tanggapan? Lord? Malam. Oke, cukup Om. Saya sangat mendukung dan semoga bisa jadi acuan orang Indo untuk informasi. Amin. Ya, kita bangun di Flex Capital ya, Lord Avalor ya. Silakan Om Salman. Ya, malam. Ya, terima kasih Om Bli, terima kasih teman-teman semua. Selamat malam Om Ali Akbar. Malam Ali Akbar. Saya ada pertanyaan satu buat Om Ali Akbar yang mungkin bisa berkembang. Kita dari jam 8 tadi kita sudah mulai banyak edukasi dan informasi yang sudah diberikan oleh Pak Ali Akbar. Mungkin belum tuntas semuanya. Itu tentang bagaimana membuat sebuah community, terus kemudian bagaimana kita bisa dapat earning dari sebuah community, menciptakan komunitas yang baik dan mengembangkan juga. Saat ini kalau kita ingin blockchain dan crypto ya kita kembangkan blockchain dan crypto yang sampai tadi menghasilkan 10 profesi ya tadi ya kategorinya ya. Mungkin bisa bertambah lagi, mungkin kita nggak tahu ya. Iya bertambah pasti. Nah, pertanyaan saya begini sama Pak Ali. Saat ini kan kalau tadi yang dibahas adalah bagaimana seorang founder itu membuat sebuah community dan community untuk member-membernya manfaatnya apa segala macam. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana dengan edukator-edukatornya? Contoh seperti itu, seperti konsultan-konsultannya, ya kan? Seperti Pak Ali sendiri, gitu loh. Yang dimana juga kan mesti mempunyai sebuah tempat, mesti mempunyai sebuah wadah juga. Artinya kalau tadi kita jelas dari 10 profesi tersebut, mohon maaf ya Pak Ali, menurut saya 10 profesi tersebut masih ada link atau benang merahnya yang bisa saling mendukung. Ya, itu harus dimulai dari sebuah edukasi yang benar untuk menciptakan developer yang baik, ya kan? Terus kemudian dari konsultan itu konsultan atau konsulting ya, mesti punya wadah juga untuk konsultan tersebut, betul nggak Pak Ali? Biar semua orang bisa mengenal, kalau tidak akan timbul banyak sekali konsultan yang mungkin mohon maaf izin kita saya bisa bicara ya sedikit pemahamannya ya, tapi seharusnya kita harus punya standar konsultan juga yang dimana sama orang yang punya pengetahuan tuh bisa sharing, karena blockchain dan crypto kan belum ada literaturnya, belum ada guideline jelasnya, dan semua kita masih coba menganalisa isi blockchain tersebut, crypto tersebut, NFT tersebut, ya kan, kita nggak tahu lagi produk yang lainnya. Menurut Pak Mari bagaimana kalau misalnya kebutuhan wadah tersebut untuk kita semua gitu? Oke, cakep pertanyaannya, Mas Salmon. Nah, jadi di Indonesia ini memang kita fasenya masih fase edukasi ya di blockchainnya ya.
Makanya ekosistem yang tumbuh di kita tuh baru media gitu. Jadi banyak sekali media-media blockchain, baru ada komunitas, banyak sekali komunitas blockchain gitu ya. Komunitas kripto juga khususnya. Padahal kalau di luar negeri itu udah project-project blockchain yang tumbuh tuh, udah ada yang VR AR gitu ya, virtual reality, augmented reality-nya udah pakai blockchain. Ada lagi yang edukasinya udah bayarnya pakai kripto gitu. Ada juga yang misalnya project kesehatan, mereka setelah divaksin dapat kripto, sama kayak kita kalau habis donor darah dapat Indomie gitu kan, istilahnya gitu. Di sana itu, di luar negeri itu udah banyak banget project-project yang di Indonesia nih masih tumbuhnya media yang banyak gitu. Terus startup juga pelan-pelan startup yang digital banget menjadi blockchain banget gitu. Sekarang itu lagi tumbuh. Tapi memang edukasi ini baru kecil ya, Pak Salmon. Kita sebut di kita di metodologi kami, kita sebutnya advokasi, literasi, dan inklusi. Jadi edukasi sendiri ada di dalamnya advokasi. Jadi kita nggak yang cuma kita kasih tahu nih Bitcoin itu keren loh gitu. Enggak, kita bahkan ngedampingin tuh, karena advokasi kan. Kita ngedampingin bagaimana cara punya dompet Bitcoinnya, bagaimana cara beli Bitcoinnya, bagaimana cara jual Bitcoinnya, bagaimana cara mengubah Bitcoin menjadi altcoin misalnya gitu ya. Nah itu konsep advokasinya. Makanya kalau saya pribadi mengawal murid saya, ada namanya Bina Digital Bangsa. Bina Digital Bangsa ini project blockchain yang memang khusus edukator. Jadi kita belum ngejalanin profesi yang lain, hanya edukator only nih kalau di Bina. Makanya kita menciptakan mentor-mentor dengan sertifikasi-sertifikasi yang terkait dengan tokenisasi. Tadi saya udah kasih lihat di grup ada yang namanya 10 skill, 10 keterampilan di dunia kripto gitu ya. Ada mining, ada trading, ada staking, ada lending, borrowing. Nah ini semua kita membuka kayak diskusinya, kita juga membuka edukasinya. Kalau mau disertifikasi ya silakan menjawab soal-soal yang kita punya gitu. Jadi nanti edukatornya juga jadi prestis lah istilahnya, karena punya sertifikasi dari Bina Digital Bangsa. Jadi kita berharap nih teman-teman di Dex Capital nih bisa ini yang lain nih. Kalau tadi Bina baru edukator, berarti ditunggu nih yang developer, ditunggu nih yang konsultan gitu ya. Kalau nanti kita mau kumpul bareng, ya kita bisa bikin misalnya Dex Capital and partner gitu ya. Partner-partnernya ini adalah konsultan-konsultannya yang sudah memahami konsep blockchain, kripto sampai ke metaverse misalnya. Ayo kita bersama-sama bangkit bersama, bertumbuh bersama. Dengan senang hati kami, saya pribadi punya silabusnya, kami membuat metodologinya, mudah-mudahan bisa bersinergi dan berkolaborasi dengan Dex. Luar biasa. Itu sesuai dengan harapan saya. Jadi nanti pertemuan dengan Om Samsul, Om Adi di Jakarta kan kalau tak salah. Iya, saya di Jakarta, betul. Nursyam baru sampai Jakarta tuh. Ya, jadi pagi. Ya, luar biasa. Berarti nanti kita jumpa lah, duduk bertiga ya. Dengan kalau Pak Tau di tempat, ya nanti saya ajak beliau juga ke Jakarta. Ya, kalau beliau sempat nih, betul, beliau sempat ya nih ke Jakarta nih. Kayaknya sih mudah-mudahan bisa lah ya. Amin, kita ketemu lagi di reuni. Luar biasa ini angkatan senior dalam pencipta mentor yang luar biasa. Ampun Pak Tony juga. Oke, Pak, luar biasa. Saya tunggu nanti saya udah nggak sabar ketemu dengan Pak Nur sama Pak Ali. Terima kasih. Terima kasih nomor kita ya. Ya, sehat Pak Om. Terima kasih Om Lis. Ya, mungkin sedikit dari saya sebelum lanjut ke teman-teman Dayang Ali. Tadi saya sangat tertarik terinspirasi dengan apa yang Dayang Ali sampaikan tadi, karena terus terang saya benar-benar masih sangat barulah gitu loh di di bidang gimana caranya building tim yang baik gitu kan, apalagi di komunitas kripto seperti ini. Nah, cuma kadang-kadang tantangan yang sering yang saya hadapi dan kebanyakan komunitas yang lain adalah gimana caranya untuk men-trigger, merangsang biar member itu ada komunikasinya dua arah. Nah, kadang-kadang kan kebanyakan member itu saya lihat tuh cuman dia lebih nyaman untuk menyimak aja gitu loh. Misalnya nih kita punya member 1.000 orang. Paling cuman ya mungkin 2% sampai 5% tuh sudah bagus banget tuh loh kalau adanya interaksi gitu loh. Nah, terus kira-kira menurut Dayang Ali gimana sih caranya kita biar
bisa men-trigger mereka, merangsang mereka untuk yuk kita sama-sama bertumbuh di sini, itu enggak, karena kan suatu komunitas itu kan harus istilahnya sama-sama menguntungkan lah, istilahnya kita tumbuh bersama lah, seperti itu enggak. Ya. Nah itu kira-kira ada nggak mungkin pola khusus dari Dayang Ali biar kami bisa cepat bertumbuh dan masing-masing member yang ada dalam komunitas yang kita bangun itu benar-benar merasakan gini, istilahnya merasakan faedahnya dan merasakan manfaat yang luar biasa gitu loh. Ya. Terima kasih, Dayang. Pertanyaannya beli koin ini itu akan saya jawab bersamaan dengan 4 yang terakhir ya. Oke, boleh. Pembahasan 4 yang terakhir, ada event, expert, gamifikasi, dan sertifikasi. Ya bahkan tadi ditambahin tuh teman-teman, ayo tambahin tokenisasi gitu ya. Oh iya, nah betul sekali. Jadi kalau di pengalaman kami, gimana sih cara membuat member-member ini mau saling berkontribusi bersama-sama? Ya ada yang namanya gamifikasi, beli. Jadi gamifikasi itu misalnya gini, oh ini grup baru 1 bulan misalnya kan, tapi setelah 1 bulan nih kita baru misalnya udah berapa, udah 3 kali, oh kita lihat nih siapa teman-teman yang udah 3 kali ya kemudian kita kasih dia reward lah, nggak tahu ya bentuknya rewardnya dalam bentuk kripto lain atau malah mungkin udah punya kripto sendiri gitu ya. Itu juga gamifikasi inilah yang membuat teman-teman jadi aktif. Ya, ada lagi yang namanya event tadi. Event ini tuh dibedah dulu istilahnya. 1 bulan ini kita mau belajar apa aja nih gitu kan. Oh kita mau belajar 10 keterampilan kripto dong yang tadi saya sebutin dong. Mining, trading, staking gitu. Lending, borrowing. Nah 10 kripto ini siapa expert yang mau sharing gitu ya. Expert itu kan bukan berarti yang harus pinter banget ya. Dia sharing misalnya, oh saya udah bisa farming dua platform misalnya ya. Itu cerita aja nggak apa-apa, jam 2 jam si expert ini cerita, itu juga boleh menjadi bagian dari gamifikasi. Jadi kalau eventnya udah ada, udah kita setup, oke, bulan Desember besok setiap hari Jumat malam misalnya kita akan belajar dari 8 expert selama 1 bulan misalnya. Itu jadwalnya dibuat, itu membuat teman-teman komunitasnya tahu bahwa oh ada jadwal nih di sini, karena kadang-kadang ada juga tuh hal seru tuh. Saya misalnya Ali Akbar, saya Senin belajar di komunitas A tentang trading, saya Selasa belajar tentang mining di komunitas B, nah karena jadwalnya udah ada, jadi saya bisa milih-milih belajar apa dari komunitas mana gitu. Sama besok di Dex Capital juga gitu, oh Dex Capital punya pelatihan tentang 10 strategi skill dunia kripto misalnya, ya udah dijadwalin selama sebulan ini tanggal berapa, jam berapa, siapa yang mau sharing, itu juga bagus. Yang terakhir tadi, setelah event ditentuin, expertnya udah ada yang ngomong, di gamifikasi yang ikut, yang hadir dikasih insentif istilahnya. Ya, yang terakhir baru sertifikasi. Nah, sertifikasi ini gini, kalau udah gamifikasi, berarti kita masuk ke tokenisasi. Baru tuh mungkin ya Dex Capital jadi punya Dexa misalnya, koin namanya Dexa token misalnya ya, namanya Dexa. Nah, setiap teman-teman hadir dikasih 10 Dexa misalnya atau 50 Dexa. Nanti Dexanya inilah yang akan kita pakai untuk bertumbuh dan bertambah nilainya gitu.